Selama di perjalanan dari Bekasi sampai ke Yogyakarta ini, banyak sekali pengalaman-pengalaman unik yang boleh dikatakan uji coba ya, uji coba pertanyaan. Ternyata siswa-siswa di daerah perkotaan, di daerah pedesaan itu memang beragam dan boleh dikatakan jauh berbeda. Salah satu contoh video yang berikut ini, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab padahal itu sederhana. Salah satu contohnya, ini di belakang gubuk yang atapnya dari dedaunan atau daun kelapa ini pohon apa? Dia bingung. Padahal itu adalah pohon jati. Di mana jati itu termasuk pohon yang kayunya itu cukup berkualitas dan paling mahal ya di Indonesia. Karena apa? Karena jati itu kan anti rayap, kemudian mebel-mebel sendiri itu yang paling mahal itu terbuat dari kayu jati. Tetapi anak ini karena memang mungkin bukan di situ bidangnya. Oleh sebab itu kan ada jurusan-jurusan. Sekarang mau ke UGM itu mereka nanti apakah mau masuk perhutani seperti Pak Jokowi atau dia masuk akuntansi. Ada beberapa anak gadis dari sekolah ini, saya mau masuk akuntan katanya begitu. Ada juga yang mereka ingin masuk jurusan komputer dan masih banyak lagi. Nah, di perjalanan ini beda dengan di sekolah. Karena apa? Apa yang dilihat ketika ditanya, salah satu contohnya di rumah makan yang ini. Ini di mana, Nak? Brebes. Apa oleh-oleh Brebes yang terkenal? Banyak yang tidak tahu. Tapi ya kalau urusan telur asin dari Brebes itu hampir 50% anak-anak tahu. Bawang merah juga sama. Oleh sebab itu sengaja beberapa orang ditanya begitu dalam satu kelompok, hati-hati jangan ada yang memberitahu di sini apa begitu kan. Penghasilan atau ciri khasnya daerah gitu, oleh-oleh gitu. Rata-rata mereka tidak bisa jawab. Tapi ya lumayan juga sih. Setelah ngobrol-ngobrol, kecanggihan anak-anak kita zaman sekarang itu tidak terlepas dari internet. Dalam waktu singkat, lebih profesional, lebih lengkap informasinya bahwa Brebes itu penghasil ini. Itulah kelebihan anak-anak zaman sekarang, beda dengan anak-anak zaman dulu ya. Jadi informasinya lebih banyak tahu daripada kita yang bertanya tadi. Bahkan mungkin saja suatu saat nanti peran guru akan berkurang dan materi-materi hafalan itu kayaknya tidak penting lagi. Karena apa? Karena internet itu kan mana atasnya? boleh dikatakan hampir menggantikan buku ya. Apapun ada di internet. Mungkin pembelajaran di sekolah nanti tidak lagi perlu materi-materi hafalan. Termasuk matematika. Matematika itu kalau cuma hitung-hitungan begitu kan sudah digantikan oleh komputer. Kalkulator. Mungkin yang diperlukan nanti adalah ilmu-ilmu baru yang berhubungan dengan matematika. Masih di dialog-dialog yang ini, sayangnya itu komputernya atau HP-nya itu suaranya tidak bisa merekam karena kayaknya memorinya penuh atau memang sempat rusak sih. Tapi paling tidak saya sampaikan bahwa yang ini tadi pertanyaannya tentang pohon
Jati yang di belakang itu, kemudian oleh-oleh Brebes. Yang paling terbaru, nah yang ini tentang hotel. Wah, UGM ternyata punya hotel. Padahal yang namanya perguruan tinggi standar internasional itu syarat utamanya dari mulai SMA pun kalau memang standar internasional harus punya penginapan, punya asrama. Karena apa? Yang namanya sekolah standar internasional, apalagi perguruan tinggi, kan datang dari mana-mana. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu luasnya, kalau tidak ada penginapan milik kampus, biayanya kan mahal sekali. Oleh sebab itu harusnya memang berasrama. Jadi bukan hal istimewa kalau bangunan ini setinggi ini. Nah, kita lihatnya. Nah, itu salah satu contoh. Ini bukan hal istimewa, memang perguruan tinggi harus seperti itu. Itu barangkali ya sebagai bahan gambaran. Bagi calon mahasiswa yang baru mengenal asrama yang kualitasnya seperti hotel, mari kita dengarkan saja video yang saya buat lebih detail sebagai berikut. Karena banyak sekali siswa yang kagum sekali dengan melihat hotel bernama UGM ini. Padahal di lokasi dekat sekolah mereka SMA Gubuk Apung, Bekasi berdiri STTD, Sekolah Tinggi Transportasi dengan penginapannya yang setara dengan ruangan yang saat ini kami tempati. Sekolah Inilah pentingnya studi kampus. Untuk itu kita uraikan 10 kampus yang memiliki asrama dan hotel selain yang disebutkan di atas tadi. Sebagai berikut. Jakarta. Sejumlah perguruan tinggi yang menyediakan asrama untuk tempat tinggal mahasiswanya cocok dijadikan pilihan bagi mahasiswa perantau. Berikut ini 10 perguruan tinggi yang menyediakan fasilitas asrama yang bisa dijadikan pilihan tempat tinggal selama menjalani kuliah. Pergi jauh dari orang tua untuk menuntut ilmu menjadi tantangan tersendiri untuk calon mahasiswa baru yang akan kuliah di perguruan tinggi tahun depan. Para mahasiswa yang hidup di perantauan ini mau tidak mau harus cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya untuk sukses kuliah dan lulus tepat waktu. Salah satu yang menjadi kebutuhan mahasiswa perantau adalah tempat tinggal. Memang mereka bisa mencari kos, namun di samping itu ada pilihan asrama bagi calon mahasiswa. Berikut ini sejumlah perguruan tinggi yang menyediakan asrama bagi mahasiswa yang dikutip dari masing-masing laman resmi universitas. 1. Universitas Gadjah Mada UGM. Asrama UGM atau yang dinamakan dengan UGM Residence menerima mahasiswa baru atau mahasiswa tahun pertama untuk tinggal di asrama. UGM Residence menyediakan 8 unit hunian mahasiswa yang dapat menampung lebih dari 2.000 orang. Fasilitas yang disediakan seperti kamar dengan furnitur lengkap, kamar mandi dalam dan komunal, ruang belajar, internet hotspot, laundry, kantin, sarana olahraga dan juga pelatihan life skills. 2. Universitas Negeri Semarang UNES. UNES juga menyediakan asrama bagi mahasiswa S1 untuk tinggal di asrama mahasiswa. UNES menyediakan 6 asrama sekaligus yakni Asrama Putri Kalisegoro, Asrama Putra Sekaran, Asrama PGSD Ngalian Putri, Asrama PGSD Ngalian Putra, Asrama Internasional, Asrama Putri Sekere. Fasilitas yang tersedia seperti kamar tidur, meja belajar, kursi, lemari, dan jemuran. Untuk kamar mandi sendiri free biaya listrik dan air bersih, aula, musala, ruang belajar bersama, tempat parkir, wifi gratis, keamanan 24 jam ada satpam dan CCTV, cleaning service, akses transportasi ke kampus mudah, fasilitas olahraga yang memadai, mini perpustakaan, dan ruang podcast atau ruang kreativitas asrama. 3. Universitas Islam Indonesia UII. UII menyediakan akomodasi pondok pesantren bagi penerima beasiswa unggulan Pondok Pesantren UII. Pondok Pesantren UII Putra berlokasi di Jalan Selokan Mataram, Dabak, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Memiliki 33 kamar yang mampu menampung santri putra hingga 66 orang.
Kemudian Pondok Pesantren UI Putri, berlokasi di kampus terpadu UI menjadi satu dengan asrama mahasiswa putri. Tersedia 24 kamar dengan kapasitas mencapai 60 santri putri. Asrama mahasiswa, berlokasi di kampus terpadu UI dan saat ini digunakan sebagai fasilitas pemodokan untuk pelaksanaan program pesantrenisasi bagi mahasiswa baru dan kegiatan kemahasiswaan. Asrama mahasiswa UI memiliki jumlah total 48 kamar dengan daya tampung mencapai kurang lebih 300 orang. Mana atasnya? 4. Universitas Indonesia UI. Asrama UI Depok juga bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa perantau yang diterima di PTN yang menduduki peringkat 49 di Asia ini. Mahasiswa bisa memilih kamar standar, kamar dengan AC, ataupun kamar VIP. Masukin kartunya. Sarana yang disediakan cukup lengkap seperti kantin, gazebo, minimarket, lapangan basket dan futsal, televisi umum, kios fotokopi, serta kios laundry. 5. Universitas Muhammadiyah Malang UMM. UMM menyediakan asrama mahasiswa yakni Rusunawa 1 yang terletak di utara kompleks kampus 3 UMM, Jalan Cetis, Bawang Tegal Gondo, Malang. Bangunan terdiri dari 2 blok. Blok A berkapasitas 240 orang dan Blok B 192 orang. Masing-masing blok terdiri dari 2 bangunan berlantai 4. Kamar hunian berukuran 5,2 x 4,2 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kapasitas tiap kamar di Blok A adalah 4 orang, sedangkan di Blok B mampu 3 orang. Fasilitas kamar terdiri dari tempat tidur, almari pakaian, dan meja kursi. Selain itu juga terdapat dapur, sarana peribadatan, hall, tempat parkir, taman, wifi 24 jam dan keamanan selama 24 jam. Selain Rusunawa I, terdapat pula Rusunawa 2 yang terletak di sebelah Stadion Kampus 3 yang dibangun pada 2010 dan terdiri dari 1 blok bangunan berlantai 4. Dibangun dengan desain yang ramah lingkungan dan sistem udara terbaik. Rusunawa ini memiliki kapasitas tampung sebanyak 285 orang. Ini baru 5 perguruan tinggi ya. Walaupun yang akan kita uraikan ada 10, sebenarnya lebih banyak ya, hampir semua perguruan tinggi favorit negeri memiliki asrama karena itu sebagai persyaratan. Untuk para orang tua siswa harus mengetahui ini. Oleh sebab itu, anak-anak yang mau kuliah sebaiknya ada studi kampus. Jangan sampai terkesima melihat hotel milik UGM seperti ini. Masya Allah. Karena apa? Karena kurang gaul. Oleh sebab itu, ayo para orang tua, berilah kepercayaan kepada sekolah untuk mengadakan studi kampus. Demikian. 4. Universitas Indonesia UI. Asrama UI Depok juga bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa perantau yang diterima di PTN yang menduduki peringkat 49 di Asia ini. Mahasiswa bisa memilih kamar standar, kamar dengan AC, ataupun kamar VIP. Sarana yang disediakan cukup lengkap seperti kantin, gazebo, minimarket, lapangan basket dan futsal, televisi umum, kios fotokopi, serta kios laundry. Sarana yang disediakan cukup lengkap seperti kantin, gazebo, minimarket, lapangan basket dan futsal, televisi umum, kios fotokopi, serta kios laundry. 5. Universitas Muhammadiyah Malang UMM. UMM menyediakan asrama mahasiswa yakni Rusunawa 1 yang terletak di utara kompleks kampus 3 UMM, Jalan Cetis, Bawang Tegal Gondo, Malang. Bangunan terdiri dari 2 blok. Blok A berkapasitas 240 orang dan Blok B 192 orang. Masing-masing blok terdiri dari 2 bangunan berlantai 4. Kamar hunian berukuran 5,2 x 4,2 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kapasitas tiap kamar di Blok A adalah 4 orang, sedangkan di Blok B mampu 3 orang. Fasilitas kamar terdiri dari tempat tidur, almari pakaian, dan meja kursi.
Selain itu juga terdapat dapur, sarana peribadatan, hall, tempat parkir, taman, wifi 24 jam dan keamanan selama 24 jam. Selain Rusunawa I, terdapat pula Rusunawa II yang terletak di sebelah Stadion Kampus 3 yang dibangun pada 2010 dan terdiri dari satu blok bangunan berlantai 4. Dibangun dengan desain yang ramah lingkungan dan sistem udara terbaik. Rusunawa ini memiliki kapasitas tampung sebanyak 285 orang. Baca juga, peringati HGN, Perbanas Institut ajak siswa SLTA se-Jabodetabek hidup bersih, sehat, dan hijau. 6. Universitas Udayana UNUD, PTN yang berlokasi di Badung, Bali ini juga menyediakan 2 asrama yakni Asrama Denpasar dengan jumlah kamar 48 orang dan berkapasitas 96 orang. Dan Asrama Bukit dengan 18 kamar berkapasitas 54 orang. Selain itu juga ada Rusunawa yang memiliki 106 kamar dengan kapasitas 202 orang. Persyaratan untuk menghuni asrama Rusunawa ini cukup dengan mengisi formulir, melampirkan surat keterangan kurang mampu, pernyataan tidak mempunyai tempat tinggal di Denpasar, Bukit Jimbaran, fotokopi kartu mahasiswa, dan membayar sewa asrama Rusunawa sesuai tarif yang ditentukan. 7. Universitas Airlangga Unair. Asrama mahasiswa Unair terdiri atas 2 bangunan, yaitu 1 bangunan untuk asrama putra dan asrama putri, dormitori. Kedua asrama tersebut berlokasi di Kampus C, Jalan Mulyorejo, Surabaya. Daya tampung maksimal asrama putri dan putra sebesar 1.002 orang. Asrama putri, dormitori terdiri atas 11 lantai. Total 206 kamar dengan daya tampung sebesar 618 orang, kapasitas 3 orang per kamar. Asrama putra terdiri atas 5 lantai dengan total 96 kamar dengan daya tampung 384 orang, kapasitas 4 orang per kamar. 8. Politeknik Keuangan Negara PKN STAN. PKN STAN, salah satu sekolah kedinasan favorit di Indonesia ini juga menyediakan asrama khusus mahasiswa DIV untuk tahun pertama. Daya tampung asrama memadai untuk mahasiswa tahun pertama untuk menjalankan seluruh pendidikan asrama dengan baik. Asrama di PKN STAN menyediakan komunal space yang memberi ruang bagi mahasiswa berinteraksi dengan tetap memastikan protokol kesehatan di masa kebiasaan baru. Selain itu layanan perpustakaan juga disesuaikan dengan kebutuhan asrama. 9. Telkom University. Asrama Universitas Telkom University Students Dormitory merupakan program bagi mahasiswa baru tahun pertama untuk tinggal di asrama dan mengikuti program pembinaan karakter mahasiswa di asrama selama 1 tahun akademik pertama. Asrama Universitas Telkom memiliki total 18 gedung asrama dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti student lounge, dapur, lapangan olahraga seperti futsal, tenis, kolam renang, jogging track, poliklinik, asrama, dan lainnya. 10. Universitas Pajajaran UNPAD. Program asrama di UNPAD diprioritaskan bagi mahasiswa tahun pertama bidik misi, KIP kuliah, dan Fakultas Kedokteran yang memiliki program pengembangan karakter keprofesian di asrama. Mahasiswa dari kedua program tersebut sangat disarankan untuk tinggal di asrama selama tahun pertama. Asrama juga bisa digunakan oleh mahasiswa lainnya yang berminat untuk tinggal di lingkungan kampus, dengan ketentuan mengikuti tata tertib yang ditentukan oleh pihak pengelola. Demikian tadi 10 perguruan tinggi yang memiliki fasilitas asrama bagi mahasiswanya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kecanggihan anak-anak kita zaman sekarang itu tidak terlepas dari internet. Dalam waktu singkat, lebih profesional, lebih lengkap informasinya bahwa Brebes itu penghasil ini. Itulah kelebihan anak-anak zaman sekarang, beda dengan anak-anak zaman dulu ya. Jadi informasinya lebih banyak tahu daripada kita yang bertanya tadi.